Hai everyone, senang bisa kembali lagi dalam program Yes Kita Bisa with Pastor Ed. Oke, kenapa Yes Kita Bisa? I always want to encourage, inspire every one of us bahwa setiap kita pasti bisa, bukan saya, but every one of us. Oke, last week kita udah bicara mengenai succeeding in life. Bagaimana Paulus memberikan sebuah contoh dan teladan buat kita semua. Apa sih yang kita pelajari last week? Dan I will continue today to conclude this serial sermon. Last week, Rasul Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 17, saudara-saudara ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Nah, how did Paul walk and what is his pattern? Kita belajar dua hal last week. Yang pertama, terbuka di dalam segala kekurangan. Artinya kita harus menyadari Paulus ini kan udah senior banget ya. Paulus ini udah punya prestasi, pencapaian, pengalaman-pengalaman hidup yang luar biasa. Tapi dia nggak sombong. Dia tuh berkata bahwa aku tuh masih banyak kekurangan. Masih banyak hal-hal yang harus aku capai. Bukan lihat nih apa yang aku sudah capai sampai hari ini. Kan banyak orang ini bukannya bisa terbuka bahwa mereka atau kita nih masih butuh belajar. Masih banyak kekurangan. Tapi kita suka berkata, look what I have achieved. Lihat apa yang telah kita capai. Jadi kalau udah seperti itu udah nggak ada lagi room of improvement. Sesuatu yang untuk mereka pelajari. Dan kemudian yang kedua, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua adalah tinggalkan yang lalu. Let go of your past. Ada dua hal kita bahas minggu lalu. Apa sih yang harus kita tinggalkan dalam masa lalu? Yang pertama adalah kegagalan kita. So, every one of you kalau mau dengar lebih detailnya, you can check on this sermon last week ya di Yes Kita Bisa. Kegagalan apa? Ya setiap kita sih nggak ada yang nggak pernah gagal. Nah kadang-kadang kita tinggal di dalam kegagalan dalam kehidupan kita. Sehingga kita akhirnya nggak move on di dalam kehidupan kita. Ingat, we are not the only one who have ever failed in life. Everyone fails. Semua pernah mengalami kegagalan. Yuk kita harus melangkah maju. Kedua, apa yang harus kita lupakan adalah kesuksesan kita. Nah banyak orang tuh tinggal dalam kesuksesan masa lalu. Dan artinya juga mungkin saat ini they are in the comfort zone. Jadi kalau pada saat kita merasa kita yang paling hebat, kita tahu semuanya, kita sukses, berhasil. Ya kita lihatlah ada tokoh-tokoh kemarin yang kita berita-berita yang lagi heboh sekarang. Temennya pernah bercerita bahwa ya saya kenal dia dulu. Tapi sejak dia mendapatkan jabatan, pangkat ini, pangkat itu, akhirnya berubah banget, sombong banget. Nah artinya, yuk, kalau kita pun di atas, kita jangan lupa ya, kita mau terus rendah hati, mau terus belajar, dan terus bisa move on. Oke, but anyway, untuk saudara bisa semuanya lebih detail, if you missed this sermon last week, please check out this sermons, ya, part 1, because it's very interesting and inspiring for every one of us to learn. Oke, hari ini kita mau selesaikan part 2 ya. Apa yang Rasul Paulus ingin kita pelajari? Yaitu poin ketiga. Artinya fokus kepada masa depan. Fokus on the future. Artinya begini. If all you do is forget the past. Kalau orang bilang, oke Pastor Ed, last week you have shared to us bahwa kita harus lupakan masa lalu. Tetapi kalau kita hanya fokus cuma melupakan masa lalu, itu namanya amnesia, saudara. Karena kalau orang yang amnesia, lupa ingatan, artinya oke Pastor Ed, saya lupakan masa lalu, jadi udah gak ingat lagi. Orang amnesia itu gak akan mungkin bisa sukses. Tapi orang-orang sukses adalah orang-orang yang goal-oriented. Mereka tuh fokusnya on the future. Orang-orang yang sukses ini ya berorientasi kepada masa depan. Fokusnya itu juga kepada masa depan. Jadi kita juga diajarkan untuk bisa melupakan yang lalu, tapi kita juga, Rasul Paulus bilang, yuk kita fokus ke depan. Yuk,
Ayat apa yang kita bisa ambil untuk bisa kita pelajari dari referensi apa yang saya bersampaikan di ayat ke-13. Dikatakan demikian bahasa Indonesia. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melakukan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri, dikatakan, kepada apa yang ada di hadapanku. Nanti kita bahas di poin ke-14, bahkan bukan hanya mengarahkan diri, tapi berlari-lari kepada tujuan. Kalau di bahasa Inggrisnya tadi kita bisa bahas, bahasa Inggrisnya, Verse bahasa Inggrisnya dikatakan, "Brethren, I do not count myself to have apprehended. But one thing I do, forgetting those things which are behind," and di sini katakan, "reaching forward to those things which are ahead, I press towards the goal for the prize." Jadi ini yang kita mau belajar sama-sama. Ayo, mungkin beberapa saudara sedang mengalami stagnasi dalam kehidupan saudara karena kegagalan yang sudah alami di masa lalu. Dan you are walking, saudara sedang berjalan di tempat. Tapi orang-orang yang sukses, successful people, strive for a goal. Mereka adalah orang-orang yang goal oriented. Mereka sukses berjuang untuk suatu tujuan dan mereka berorientasi itu benar-benar kepada tujuan. Paulus is a goal oriented people. Dia punya prioritas yang utama. Sekarang mungkin saudara tanya, oke, apa sih yang harus saya capai, masa depan apa yang harus saya lihat? Ya, of course Jesus. Karena banyak orang jujur mau melakukan banyak hal. They are trying to do different things, so many things in their life. Bahkan ada istilah, they are the jack of all trades. They are the jack of all trades, but masters of none. Jadi saudara harus menyadari akan hal itu, jadi jangan sampai kita mau melakukan banyak hal dalam kehidupan, tapi kita nggak excellent in one and two things. Di dalam ada gambar jack of all trades, ada nggak? Kalau nggak salah ada gambar orang yang megang hati itu ya. This is the jack of all trades. Kita lihat ayat Alkitab dalam 1 Korintus 9 ayat 24 bahasa Indonesia yang berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang berlari-lari dalam suatu pertandingan semuanya berlari, tetapi hanya satu yang menerima hadiah. Jadi berlarilah sedemikian supaya kamu mendapatkannya. Dalam bahasa Inggrisnya sebelumnya dikatakan, "Don't you realize that everyone who runs in a race runs to win, but only one runner gets the prize. Run like them so that you can win." So living a successful Christian life takes efforts. Untuk menuju masa depan, untuk mencapai apa yang kita ingin capai, we need to have a clear goal in mind. Kita harus punya tujuan yang jelas pertama-tama. Untuk masa depan apa yang kita mau capai, kata Rasul Paulus. Tetapi bukan hanya tujuan yang jelas, it takes efforts. Ada kerja keras, upaya. Nggak serta-merta kita ingin mencapai sesuatu, mau meraih impian, tapi nggak ada upaya sama sekali, malas-malesan, don't even want to learn something new. Kalaupun mau belajar, nggak ada efforts-nya, nggak ada upayanya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 9 dikatakan demikian dalam bahasa Indonesianya, karena itu kami berusaha sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahasa Inggrisnya dikatakan, whether we live in the body or move out of it, our goal is to pleasing to Him. Tapi saya suka bahasa Indonesia yang tadi di situ dikatakan kami berusaha. Usaha kan kayak orang berusaha. Tapi bukan hanya usaha, take efforts, sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada sesuatu yang lebih indah di dalam kehidupan ini
dengan menyenangkan hati Tuhan. To pleasing God. Menyenangkan hati Tuhan tuh banyak. Dari pekerjaan kita, dari apa yang Tuhan percayakan, talenta, gift. Nah, pertanyaan yang saya mau sampaikan hari ini, what am I living for? Apa sih yang kita mau hidupkan dalam hidup ini? Apa sih tujuan dalam hidup Anda? What is most important to you? Apa yang paling penting untuk saudara? For me, focus on pleasing Christ. Untuk saya, fokus untuk bisa menyenangkan hati Tuhan adalah focus on the future. Atau sebaliknya, focus on the future is focus on pleasing God. Jadi yang pertama, Rasul Paulus telah mengajarkan kita last week, terbuka dalam segala kekurangan. Be vulnerable. Menyadari kita ini masih jauh dari sempurna. Kalau saudara menyadari akan hal itu, saudara setiap hari mau belajar sesuatu yang baru. Saudara nggak kayak, saya udah tahu. Kamu anak baru lah, kamu tahu apa sih? Or you just too young? Look at my experience, saya udah 20 tahun, 30 tahun. You know what? We can even learn from anyone. Walaupun kadang-kadang dia baru mungkin bekerja 3 bulan. Ya, kita mungkin udah bekerja 3 tahun. We can learn from each other. Dan yang muda, always open your heart. So you can learn. Jangan pernah berkata, dia udah jadul, udah tua. Tahu apa sih dia, nggak relevan lagi. Well, we have to have an open heart, open mind. So that we can learn from each other if you are humble enough. Oke, yang kedua, last week kita bahas tinggalkan yang lalu, tinggalkan kegagalan, dan juga kesuksesan. Dan yang barusan yang Pastor Ed bahas adalah bukan hanya meninggalkan dan melupakan, karena kalau meninggalkan dan melupakan saja itu amnesia. Orang yang amnesia itu nggak akan bisa sukses dan berhasil. Tapi orang-orang harus fokus pada masa depan. Paulus yaitu mengejar apa yang ada di depan, yaitu menyenangkan hati Tuhan, berupaya, sungguh-sungguh, takes efforts. Apapun profesi Anda, sebagai businessman, professionals, housewife, any profession in life. Yuk, kita bisa menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya di gereja. Tapi apapun yang Tuhan percayakan, dengan melakukan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, yang terakhir, perjuangkanlah untuk menang. Wow, this is good. Artinya, fight to the win. Perjuangkan untuk menang. Tidak cukup untuk punya something good in mind. Tapi saudara harus punya kegigihan. Ada slide-nya, next slide. Tapi Anda harus juga punya kegigihan atau tekad untuk mencapai tujuan itu. So, it's not enough just to have goal in mind. Tadi kan kita poin ketiga bahas bahwa kita harus punya tujuan yang kita ingin capai dalam kehidupan. Benar? Yaitu future oriented, goal oriented, bagus. Kita udah bilang, oke, Pastor Ed, saya mau. Oke, you are inspired, good. Tapi Rasul Paulus berkata, jangan hanya inspired, karena banyak orang mau punya tujuan, oke. Punya goal, punya masa depan. Tapi nggak berjuang, saudara, untuk mencapai apa yang ingin ia capai. I can tell you that absolutely nothing worthwhile in life happen without efforts. Tidak ada sesuatu, next slide. Bukan, oke. Tidak ada sesuatu di dalam kehidupan yang berharga dalam hidup ini yang terjadi tanpa usaha. Kalau saudara mau sesuatu yang berharga terjadi dalam hidup saudara, saudara harus berupaya, usaha, apa saja. Mau jualan bakmi, mau memulai online e-commerce, or anything. Dengan beradaptasi, doing something new. So absolutely nothing worthwhile in life happens without efforts. Saya baru nonton ada satu film Korea, Police University.
Ini sesuatu yang lucu tapi very inspiring and touching. Karena anak ini adalah anak adopsi, salah satu peran utamanya. Dan dia nggak pernah punya impian di dalam kehidupannya. Sampai dia ketemu satu cewek, dia suka sama satu cewek. Cewek itu punya impian masuk Police Academy. Nah karena dia lihat itu, tiba-tiba dia juga jadi kayak, tertarik untuk masuk Police Academy. Kan di Korea is not easy untuk bisa masuk Police University. Dan dia berjuang, dan akhirnya tesnya, teori tesnya, written tesnya bagus, tapi physical tesnya kurang bagus. Tapi dia punya history sama ada satu police officers, karena sebenarnya papanya kena cancer, dan mereka adik kakak, satu anak adopsi dia dengan kakaknya, anak kandung dari papanya, keluarganya keluarga miskin. Nah biaya operasi itu sangat mahal. Dan kalau papanya nggak dioperasi, papanya masih meninggal. Tapi ini anak ini pinter sekali dalam menghack situs-situs dan lain sebagainya. Dan tapi dia mencuri uang dari orang-orang yang jahat dalam dunia perjudian online. Jadi uang-uang kotor gitu. Dia ambil uangnya hanya khusus untuk biaya pengobatan kanker papanya. Dan juga dia ngambil juga satu dana. Yang kedua untuk sekolah kakaknya kuliah. Kakaknya nggak tahu. Tapi ketahuan sama polisi ini. Singkat cerita, polisi ini tadinya mau menjarakan dia, tapi papanya sampai setelah operasi sampai minta maaf, berlutut dan dibebaskan. Tapi polisi ini ternyata salah satu instruktur, satu profesor di Police University. Dan polisi ini udah bilang sama ini anak, pokoknya saya jangan sampai ketemu kamu sekali lagi, saya cuma bebaskan kamu, tapi saya nggak mau ketemu kamu. Tapi dia kaget bahwa anak ini masuk Police University. Dan dia bilang langsung bahwa kamu nggak layak masuk ke sini. Dan ternyata dia adalah orang yang bertanggung jawab, yang menentukan bahwa lulus atau tidak. Yang saya mau menceritakan bahwa polisi ini karena punya dendam personal, bukan dendam, karena dia merasa bahwa anak ini pernah mencuri uang, walaupun mencuri uang dari orang jahat, tapi itu nggak layak untuk menjadi polisi, nggak bisa menjadi teladan. Sehingga dia lakukan segala cara, secara fisik, secara mental, untuk buat anak ini gagal. Yang saya mau katakan, di dalam film ini, belum selesai sih tontonnya. Anak ini berjuang luar biasa, karena dia mau supaya impiannya bisa menjadi kenyataan. Walaupun disiksa, ditekan luar biasa secara mental, secara fisik, luar biasa. Tapi dia berjuang sungguh-sungguh. Bahkan dia belain teman-temannya yang bukan salahnya dia. Teman-temannya, dia melindungi teman-temannya sehingga dia harus dihukum. Bukan jalan jongkok ke atas bukit, terus kemudian lari, terus kemudian, tapi dia melakukan dengan sungguh-sungguh penekannya di sini. If you want something big to happen, something yang bernilai dalam hidup Anda, sungguh-sungguh yang bernilai, berharga terjadi, nggak ada tuh yang terjadi dengan santai-santai, tanpa upaya, tanpa usaha. Ini yang Rasul Paulus ingin sampaikan. You have to work hard, berusaha sungguh-sungguh. Bahkan dalam Filipi 3 ayat 14 dikatakan, I press towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Bahasa Indonesia, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Berlari-lari kepada tujuan. Di dalam bahasa Yunaninya artinya untuk mengejar, to pursue. Itu seperti apa, saudara? Seperti pemburu yang sedang mengejar. Ada satu film layar lebar, kalau nggak salah filmnya judulnya The Beast, Lions. Jadi di hutan ini ada satu lion ini yang kayak kesurupan gitu. Tapi sebenarnya waktu dicari tahu, dia lion ini bahkan memakan semua orang yang ada, marah banget bahwa penduduk-penduduk satu desa itu dimakan dengan sadisnya. Tapi ternyata waktu dicari tahu bahwa lion ini, dia ini marah sekali. Karena apa? Ada pemburu-pemburu ilegal, pemburu-pemburu yang
illegal, yang apa ya bahasa Indonesia illegal, pemburu-pemburu yang tidak apa ya, you know that pemburu-pemburu yang illegal itu membunuh-bunuh lions tersebut, dan mungkin papanya, mungkin istrinya, mungkin anaknya mati, sehingga dia marah, sehingga dia lakukan kejahatan, bukan kejahatan, dia membunuh semua orang. Dan di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana dia mengejar semua. Dan Rasul Paulus berkata, it's just like a hunter will pursue its prey. Yaitu mengejar mangsanya. Mangsanya ngumpet di sini, bersembunyi di sini. Itu pokoknya lionnya, pokoknya istilahnya walaupun dia kena tembak kakinya, badannya, tapi dia upaya terus mengejar. Mengejar apa? Mangsanya. Berjuang untuk menang. Artinya apa? Paulus ini had determination. Paulus ini punya kegigihan. Punya apa? Persistence, ketekunan. Punya komitmen. He was fighting to win. Karena itu program Yes Kita Bisa. Bukannya hanya berarti, oh ya Pastor bagus ya programnya, Yes Kita Bisa. Enggak, bukan hanya kita bisa without doing nothing. Tapi kita harus berupaya sungguh-sungguh, because successful people in this life sebenarnya are just ordinary people, tapi with extraordinary amount of determination. Ini keren banget, saudara. Orang-orang yang sukses dalam hidup ini sebenarnya orang-orang biasa, tapi dengan tekad yang sangat luar biasa. 2 Timotius 4 ayat 7 berkata demikian, saya sudah mengakhiri perlombaan dengan sebaik-baiknya dan sudah mencapai garis akhir. Dan saya tetap setia dengan Kristus. I have fought the good fight, I have finished the race, and I've kept, bahasa Inggrisnya, I fought the good fight, I finished the race, and I kept the faith. Atau dengan kata lain, I fought the good fight. Tapi terus berjuang sampai garis finish. Dan aku tetap mempertahankan imanku sampai akhir hidupku. Mungkin hari ini, perhaps some of you are thinking to give up. Mungkin beberapa saudara sedang berpikir, Pastor saya mau menyerah dalam hidup. Mungkin you are thinking of quitting, mau berhenti. Quitting dari apa? Dari pekerjaan. Kayaknya you wanna give up. Kayaknya udah gak semangat lagi. Mungkin you're quitting on your marriage dalam pernikahan. Or you're quitting with your relationship with family. You see no hopes. Karena itu Pastor Ed selalu dalam setiap khotbah atau any talk show later on the podcast, YouTube, or any short sharing dengan program Yes Kita Bisa. I will encourage every one of you to keep on. Saya mendorong kepada kita semua. Yes, you can. I will encourage you to keep fighting the fight. Keep running the race. Ayo terus berjuang. Keep running the race. Terus berada dalam perlombaan yang Tuhan percayakan. Saya nggak bilang bahwa I'm not going to tell you that life is easy. Saya nggak bilang bahwa hidup ini mudah. Nggak ada hidup itu mudah. Saudara tanya, kalau mudah ya orang-orang yang santai-santai nggak apa-apain hidupnya mudah. But kalau saudara mau mencapai sesuatu yang berharga dalam hidupmu, let me tell you, nggak ada yang mudah. Saya nggak bilang bahwa saudara dalam hidup ini nggak harus berjuang. Nggak ada peperangan dalam hidup. Saya nggak bilang no more struggles, nggak ada masalah dalam kehidupan. Saya nggak bilang dalam hidup there is no more challenges, nggak ada tantangan. Tapi seperti Paulus berkata, I'm not going to quit. No matter what happens, I'll never give up. I want God's best for my life. And I'm going to complete what He called me to do. Artinya, saya tidak akan berhenti apapun yang terjadi, tidak akan pernah menyerah. Saya ingin Tuhan yang terbaik untuk hidup saya.
dan saya akan menyelesaikan apa yang Dia panggil untuk saya lakukan. Paulus menjadi role model buat kita semua. So I encourage every one of you. Ingat, Tuhan tidak pernah sekali-sekali meninggalkan dan membiarkan kita. God will never leave you nor forsake you. Firman Tuhan berkata Filipi 1 ayat 6. Aku yakin bahwa, this is my favorite. Aku yakin bahwa Ia yang telah memulai pekerjaan baik di antara kamu, Ia juga yang akan menyempurnakan sampai hari Yesus Kristus. Bahasa Inggrisnya, I'm sure of this, that He, lihat, Tuhan who started a good work in you, will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Apa yang Tuhan mulai, Dia juga yang akan mengakhiri. Yang tidak akan pernah meninggalkan saudara sedetik pun. You do your part. Saudara lakukan bagian saudara. And God will do His part. You'll do your best. Saudara lakukan yang terbaik. Maka Dia akan melakukan sisanya. Wow. Saya tutup dengan ayat ini. Galatia 6 ayat 9. Sebab itu, janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik. Sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal yang baik, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Come on everyone. Semua komunitas Yes kita pasti bisa. Don't give up. Jangan menyerah. Jangan menyerah dengan pernikahan Anda. Jangan menyerah dengan kehidupan Anda. Don't give up on life. Jangan menyerah untuk mengejar impian-impian yang besar. Never give up on your big dreams. Saudara akan menuai apa yang saudara tabur selama saudara tidak menyerah. Fight the fight. Terus berjuang, terus bertarung. Run the race, terus ada dalam pertandingan. Put your faith and hope in God. That's the most important of all. Kalau kita lakukan bagian kita dan terus berpaut dengan Tuhan, andalkan Tuhan, give your best, and God will do the rest. I'll see you next week. I'll pray for you. Lord Jesus, kami berdoa untuk setiap komunitas Yes kita bisa. Kami percaya bahwa kami belajar bahwa kami semua pasti bisa. Belajar dari Rasul Paulus dalam 2 minggu ini. Kita menyadari bahwa kami punya banyak kekurangan. We need to learn. Kalau masih ada yang masih belum tinggalkan masa lalu, baik kegagalan, kesuksesan, I pray kita bisa move on dalam kehidupan. Dan juga fokus kepada masa depan. Menyenangkan hati Tuhan. Masa depan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi bukan hanya punya clear mind of our future. Tapi yang paling penting juga, fight to win. Berjuang untuk menang. I pray blessing, overflow, increase for everyone. Succeeding in life bisa menjadi bagian dalam kita semua. See you family. Dan kalau every one of you terberkati, you can support this ministry Yes Kita Bisa di dalam account yang tertulis di caption di bawah ini. God bless you. Jesus love you.